Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ical akan membahas tentang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Berdasarkan TAP MPR nomor 7/MPR/1973 bahwa jika Presiden berhalangan dalam peristiwa ini mengundurkan diri, maka Wakil Presiden secara langsung ditetapkan menjadi Presiden. Nah, sumpah jabatan ini menandai B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Di tengah kondisi negara yang belum kondusif, pemerintah tetap mengadakan sidang istimewa MPR untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mahasiswa tetap melaksanakan demonstrasi secara besar-besaran di Jembatan Semanggi yang mana menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi total dengan cara percepatan pemilu karena pemerintahan saat ini dianggap masih di bawah bayang-bayang Orde Baru. Pasca peristiwa Semanggi, mahasiswa tetap konsisten dan semangat menyuarakan aspirasi rakyat agar pemerintah segera melaksanakan reformasi total untuk negara Republik Indonesia. Untuk menjawab desakan reformasi total dari rakyat dan mahasiswa, pemerintah di bawah kepemimpinan B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan politik sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah yang demokratis dan luas, pelaksanaan pemilu, kebebasan berpendapat, tidak berlaku lagi surat izin terbit pers, masa jabatan presiden 5 tahun maksimal 2 periode, dan referendum Timur-Timur. Salah satu kebijakan politik pemerintahan Presiden Habibie yang terlaksana yaitu adalah menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, yang mana ditandai dengan terlaksananya pemilu tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh banyak partai politik, yang mana sebelumnya hanya ada 3 partai politik. Pada pemilu kali ini tahun 1999 diikuti banyak sekali partai politik. Terus kemudian pada 1 September 1999 diumumkan oleh KPU ada 6 partai besar yang menduduki 417 kursi di DPR, diantaranya ada PDIP, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Integrasi Timur-Timur ke wilayah NKRI tahun 1975 tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional hingga tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan B.J. Habibie mengambil langkah untuk melaksanakan referendum, yang mana pelaksanaan referendum tersebut tertuang dalam persetujuan New York pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan PBB. Nah, kemudian tanggal 4 September 1999 di bawah pengawasan PBB, Indonesia melaksanakan referendum Timur-Timur dengan hasil 78,5% masyarakat Timur-Timur menolak untuk bergabung atau kembali ke NKRI dan 21,5% menerima untuk kembali ke NKRI.
Di bidang ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Yang kedua, mengupayakan ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan. Yang ketiga, melakukan reformasi ekonomi. Untuk merealisasikan kebijakan ekonomi, pemerintah memisahkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen agar fungsinya sebagai bank sentral lebih kredibel. Terus kemudian pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penjaminan simpanan masyarakat hingga 100% dan menaikkan bunga deposito 60%. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak beramai-ramai menarik uangnya yang sudah tersimpan di bank. Kebijakan ekonomi Presiden Habibie membuahkan hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari minus 13% berbalik positif menjadi 0,79%. Begitu juga dengan dolar yang awalnya Rp15.000 per dolar AS, Juni 1999 menjadi Rp6.700 Berdasarkan perhitungan per suara dolar yang AS. disampaikan oleh petugas Sekretariat Jenderal MPR, dapat kita ketahui hasil pemungutan suara terhadap pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Habibie sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 322 orang anggota majelis. Menolak pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 355 orang anggota majelis. Abstain 9 orang dan tidak syah 4 orang. Dengan demikian, pertanggungan jawab Presiden Republik Indonesia Profesor Baharudin Yusuf Habibie ditolak oleh majelis. Meskipun Presiden Habibie berhasil memperbaiki krisis ekonomi Indonesia, namun pada sidang pertanggungjawaban di hadapan MPR dan DPR, lebih banyak fraksi yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie dikarenakan masalah Timur-Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan masalah hak asasi manusia dirasa masih belum terselesaikan. Meskipun begitu, Presiden Habibie menyatakan ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya dan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. I have decided to honor the decision of the People Assembly as a Democrat. I have declared myself not available as a candidate of the Golkar or whoever for the next presidential election. And I'm sure that the People Assembly will find the best son and the best daughter of this country who are much able and much better than myself to perform what they expect from them. Because for the future of my country, the best must be just good enough. And it looks like that I'm not. Tanggal 1 Oktober 1999, sebanyak 700 anggota DPR dan MPR periode 1999 sampai 2004 dilantik. Terus kemudian lewat mekanisme voting, Amin Rais dari Partai Amanat Nasional terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pasca sidang pertanggungjawaban Presiden Habibie pada tanggal 20 Oktober 1999, diadakan rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting dengan calon Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yusril Iza Mahendra. Menjelang voting pemilihan presiden dimulai, Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Kemudian Megawati dan Abdurrahman Wahid tetap bersaing dalam voting pemilihan presiden dan hasilnya dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Demikian video tentang pembahasan kebijakan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Nantikan video selanjutnya tentang kebijakan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.